Beginilah keadaan Baharudin, Saharudin, Jasman dan Sriyati. 4 orang bersaudara yang sama-sama mengalami kelumpuhan. Setiap hari, warga desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana manusia pada umumnya. Hanya berbaring lemah, sebab kedua tangan dan kaki mereka tidak dapat digerakkan. Penyakit yang memilukan itu sudah dialami oleh keluarga tersebut sejak tahun 1986 silam. Ingin sekali mereka hidup normal menikmati kehidupan seperti manusia pada umumnya. Bercengkrama dengan keluarga dan bahagia, juga mencari nafkah untuk hidup yang lebih baik. Namun apalah daya, penyakit yang diderita sejak puluhan tahun itu membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya pasrah, berupaya mensyukuri ujian sakit dan keterbatasan yang mereka alami. Salah satu saudaranya, Sri Endang kepada media ini menceritakan, awal mula penyakit itu diderita oleh kakaknya yang tertua, yakni Baharudin. Saat usianya 6 tahun, Baharudin selalu merasakan demam tinggi saat pulang sekolah. Kondisi itu berlangsung beberapa bulan hingga akhirnya mengalami kelumpuhan. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sahrudin, Jasman dan juga Sriyati. Berawal dari demam tinggi berbulan-bulan hingga akhirnya lumpuh. Selama ini, upaya pengobatan sudah dilakukan sesuai kemampuan mereka. Pernah sekali dibawa ke rumah sakit, hingga ke Rumah Sakit Provinsi NTB di Mataram. Namun tidak juga membuahkan hasil karena mereka terpaksa pulang karena keterbatasan biaya. Kendati telah memiliki BPJS gratis dari pemerintah, namun selama pengobatan dilakukan mereka membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Lalu mereka mencoba pengobatan tradisional karena dianggap relatif murah, namun juga tidak membuahkan hasil. 4 bersaudara yang lumpuh ini, kini telah menjadi yatim piatu. Ayah mereka yang menjadi tulang punggung keluarga telah meninggal sejak 5 bulan yang lalu. Sementara ibunda tercinta juga telah meninggal 4 tahun silam. Kini mereka hanya dirawat oleh Sri, satu-satunya dari keluarga tersebut yang tidak mengalami kelumpuhan. Dengan sabar, Sri merawat 4 saudaranya itu yang bahkan untuk makan saja keempatnya harus disuapin. Sri mengungkapkan, keempat saudaranya tersebut pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui dinas sosial berupa BPJS gratis. Selain itu, salah satu dari mereka diberikan bantuan PKH. Kemudian pada tahun 2022 lalu 2 diantaranya mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah desa setempat. Sementara tahun ini, keempatnya juga mendapatkan bantuan langsung tunai. Kendati demikian, bantuan-bantuan itu hanya cukup untuk kebutuhan hidup mereka saja, yang tidak bisa mencari nafkah sendiri. Mereka berharap, Ida Dayak yang viral bisa mengobati penyakit lumpuh di media sosial bisa datang ke Bima agar mereka bisa berobat dan rindu untuk sembuh bisa terwujud. Kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten sampai ke pusat, kami dari isi hati kami sekeluarga dari yang keempat yang lumpuh ini, kami mengharapkan bantuannya demi untuk kelancarannya setiap hari, kebutuhannya setiap hari, karena memang kami ini sudah yatim piatu, dan besar harapan kami untuk bisa mohon kami untuk bisa menghadirkan Ibu Ida Dayak ke NTB, khususnya di Bima. Besar harapan kami untuk kesembuhan keempat saudara kami yang lumpuh. Mungkin kepada yang terhormat Ibu Ida Dayak, mungkin Ibu bisa membantu kami untuk saudara saya yang keempat ini yang lumpuh. Mungkin Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan dari pemerintah atau para dermawan untuk biaya pengobatan mereka berempat.